أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتف بي نحو دار الخلود فدرب الأخوة خير الدروب. أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Purwana Akbar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan kedua tahun 2021 LPTK Universitas Pancasila Tegal. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring untuk ujian kinerja yang akan dilaksanakan di SMP Islam Plus Al-Hanif, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk itu, mohon doanya supaya pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kembali, ya. Pembelajaran PPKN di pertemuan keempat, ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang norma, ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu, ya. Untuk doa silakan dipimpin oleh Ajijah. Berdoa sebelum belajar mulai. Berdoa sebelum belajar selesai. Ya, baik, terima kasih Ajijah sudah memimpin doa. Ya, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan pada kesempatan siang ini, ya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya, pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah tentang materi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi sebelum kita mulai, Bapak tetap mengingatkan kalian karena memang kondisinya sekarang ini masih dalam kondisi COVID-19, ya, masih dalam kondisi pandemi, tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan di rumah, ya, ataupun di tempat-tempat lain, ya. Baik itu mencuci tangan, kemudian menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Mudah-mudahan, ya, dengan kita menaati protokol kesehatan, pandemi ini segera berakhir. Alhamdulillah, ya, berdasarkan info yang Bapak dapat, ya, Bekasi sudah mengalami penurunan dan mudah-mudahan kedepannya pembelajaran bisa dilaksanakan secara full, tatap muka, ya. Baik, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini yang pertama adalah, ya, ini peserta didik mampu menganalisis makna norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dengan penuh tanggung jawab, ya. Jadi kalian mampu menganalisis, mampu mengetahui, menganalisis, memahami nanti makna norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma apa saja yang ada di dalam masyarakat, ya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis, ya, macam-macam norma, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Jadi norma dalam kehidupan bermasyarakat itu apa saja, ya. Kemudian juga mampu, ya, selain mengetahui macam-macam norma, tetapi juga bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena setelah tahu, ya, tentunya harus dipraktekkan, gitu, ya. Nih, ya. Kemudian juga kalian yang terakhir mampu menyajikan hasil analisis, ya. Jadi kalau sudah menganalisis apa itu norma, kemudian macam-macamnya, ya,
kemudian bagaimana contohnya, kalian bisa menyajikan hasil analisis kalian ya, atau bisa mempresentasikan hasil analisis kalian berkaitan dengan norma yang ada di aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Ini norma ya. Jadi mengikat. Norma itu, aturan itu, tata tertib itu mengikat. Makanya wajib mentaati norma. Jadi kan idealnya memang kita itu hidup pengen teratur lah ya. Semua pengen baik sebenarnya. Cuman ya namanya orang itu diberi akal dan pikiran ya, tentunya setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang taat norma tetapi juga ada yang tidak mentaati norma atau aturan ya. Sama lah ya. Pasti terjadi itu ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Nah, ini ya. Perilaku dalam suatu masyarakat yang mengikat masyarakat ya. Dan biasanya kalau mengikat itu ya mengandung sanksi gitu ya. Kalau norma mengikat masyarakat itu tentunya mengandung sanksi ya. Sanksinya ya tergantung. Sanksinya adalah tergantung dari normanya itu sendiri ya. Baik, dalam kehidupan ini ada 4 norma yang kita ketahui ya. Yang pertama adalah norma agama, kemudian ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, kemudian ada norma hukum ya. Nah, jadi sekarang nah ini ya. Untuk selanjutnya kita coba akan diskusikan berkaitan dengan norma ini. Tadi Bapak di awal sudah menyampaikan ya, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Ajija bahwa norma itu adalah aturan. Nah, di sini ada 4 gambar yang coba Bapak tampilkan ya. 4 gambar. Ini silahkan diamati gambar ini ya. Setiap satu gambar akan diamati oleh satu kelompok. Kebetulan kelompoknya sudah dibagi ya di pekan-pekan sebelumnya. Jadi kelompoknya tetap sama aja kelompok yang sudah ada. Jadi silakan diamati gambarnya ya. Jadi dari 4 gambar ini ya, setiap kelompok mengamati satu gambar ya. Mengamati satu gambar, kemudian menganalisisnya, kemudian mencatat, nanti mempresentasikan ya. Misalkan contoh gambar 1 ini tentang apa, norma apa ya, dianalisis, diamati oleh kelompok 1. Nah, ini kemudian kelompok 2 mengamati nomor 2 ya. Kelompok 2 mengamati nomor 2. Analisis normanya norma apa, kemudian diberikan penjelasan ya, termasuk contoh dan sanksinya ya. Lengkap lah ya, sama ini yang gambar 1 juga. Gambar 3 sama tentang apa, kemudian gambar 4 juga sama tentang apa ya. Jadi silakan diamati dulu, nanti kalau sudah siap ya, Bapak kasih waktu 5 menit. Kalau sudah siap nanti silakan kalian presentasikan ya hasil dari pengamatan dan analisisnya. Kelompoknya sudah ada kan? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Iya. Ya, silakan. Kelompok 1 mengamati gambar 1, kelompok 2 mengamati gambar 2, kelompok 3 mengamati gambar 3, kelompok 4 mengamati gambar 4. Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengamati, mencatat dan lain sebagainya. Nanti Bapak kasih waktu lagi 2 menit untuk mempresentasikan ya. Setelah itu nanti ada tanya jawab ya. Tanya jawab di antara kalian. Jadi kelompok 1 nanti diamati, dilihat ya hasil presentasinya oleh kelompok 2, kemudian kelompok 2 bertanya atau menyampaikan pendapat. Kelompok 2 ya disimak, kelompok 3 disimak oleh kelompok 4, kelompok 4 kemudian disimak oleh kelompok 1 ya. Baik, silakan dimulai untuk diskusinya. Baik, kelompok 1 sudah selesai? Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Sebentar lagi, Pak. Maaf.
Sebentar lagi, baik ya. Ya, ini ya. Bapak ulangi lagi. Ini normanya tentang apa? Dijelaskan. Ya. Kemudian bagaimana sanksinya. Ya. Kelompok 2 sama ini normanya norma tentang apa? Ya. Kemudian dijelaskan bagaimana norma itu. Ya. Kemudian sanksinya apa? Ya. Sama gambar nomor 3 juga ya, ini tentang norma apa. Kemudian gambar nomor 4 juga sama ya. Nanti kelompok 4 yang menganalisis. Kelompok 1 siapa saja? Saya Pak Azizah, Atifah, Aisyah, Resna, dan aku. Ya, baik. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Alia Lesmana dari kelompok 1 merenggotakan Ajijah Ajara, Afra, Atifah, dan Hasna. Akan mempresentasikan tentang gambar pertama. Pada gambar pertama termasuk norma agama. Pengertian norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh norma agama, yaitu menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya, menghormati dan patuh kepada orang tua, dan tidak melakukan hal-hal tercela. Sanksi dari norma agama adalah mendapatkan hukuman dari Tuhan nanti di akhirat. Sekian presentasi dari kelompok 1 yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih ya. Tadi siapa? Aisyah ini ya? Aisyah ya? Iya ya, Aisyah ya? Ya. Baik, terima kasih. Aisyah Alia kan? Ya. Aisyah Alia Lesmana ya. Terima kasih tadi sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Baik, dari kelompok 2 silakan untuk menanggapi kelompok 1. Ada pertanyaan? Kelompok 2? Ayo, dilanjut. Siapa? Fatimah, Pak, Siapa? dari kelompok 2. Ya, baik, Fatimah silakan mau bertanya. Kelompok 1. Jangan ngumpet. Apa Ini kelihatan Assalamualaikum kerudungnya aja. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba ke tengah duduk. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo Fatimah. Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa Ya, hikmah silakan. dari norma agama? Apa hikmah dari norma agama? Norma Ya, keagamaan. baik. Ya, hikmah apa yang bisa diambil dari norma agama? Bagus pertanyaannya ya. Fatimah, bagus. Ya, baik. Lanjut sekarang kelompok 1 siapa yang mau jawab? Tadi pertanyaan dari kelompok Saya, 2 Pak. adalah apa sih hikmah dari norma agama? Ya, baik, silakan Azizah. Hikmah dari norma agama diantaranya pertama adalah untuk mengatur manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kedua, membuat manusia berusaha untuk mengendalikan sikap dan perilakunya dengan cara mentaati perintah dan larangannya. Ketiga, apabila manusia tidak menjalankan perintahnya atau melanggar norma agama, akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Sekian Iya. hikmah dari norma agama yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Azizah. Bagus jawabannya ya. Jadi itu hikmah-hikmah daripada norma agama ya. Dan norma agama itu adalah norma yang memang norma yang paling utama yang harus kita laksanakan ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Azizah. Kelompok 2 sudah ya.
Tadi kelompok 1 sudah menanggapi. Sekarang kita lanjut diskusi presentasi yang kedua dari kelompok 2. Baik, siapa kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Silakan. Saya, Pak. Untuk apa? Saya, Fatia. Pak. Fatia. Ya, Iya, Pak. baik. Fatia Rizky Zen, ya. Zen ini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2, mempresentasikan. Silakan Zen. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Rizky Zain dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok saya yang beranggotakan Fatimah, Fatia Rizky Zain, Hasna Latifah, Naufa Nazihah, dan Syifa Nur Fadilah. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan hal-hal atau perbuatan baik atau buruk. Suara hati nurani ini senantiasa mengatakan kejujuran dan kebenaran yang mengarahkan manusia pada kebaikan. Menuntun manusia agar dapat memilih hal-hal yang baik, bukan yang tidak baik. Sanksi dari pelanggaran terhadap norma kesusilaan berupa perasaan cemas, menyesal, dan bersalah atas perbuatan yang tidak benar. Contoh norma kesusilaan diantaranya 1. Berperilaku jujur, 2. Tidak angkuh dan tidak menyombongkan diri kepada orang lain, 3. Berbuat baik terhadap manusia, 4. Menghindari sifat kasar pendendam, yang 5. Tidak menyontek dalam ujian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya Zen ya. Nanti apa yang sudah disampaikan berkaitan dengan yang kedua tadi, gambar kedua adalah tentang norma kesusilaan ya. Baik, kelompok 3 mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Zen. Ya, silakan. Saya, Pak. Kelompok 3 siapa? Hanadia ya. Baik, silakan Hanadia. Saya mau bertanya, apa tujuan dari norma kesusilaan? Tujuan dari norma kesusilaan. Baik, kelompok 2. Itu pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Apa tujuan daripada norma kesusilaan? Silakan kelompok 2 untuk menjawab. Siapa yang akan menjawab? Ya. Saya, Pak. Pertanyaan dari kelompok 2 siapa? Oh, baik, Siva. Ya, Dila, silakan Dila. Agar dapat membedakan hal-hal atau perbuatan yang baik atau yang buruk, menuntun manusia pada kebaikan dan hal-hal yang baik, bukan yang buruk, dan mewujudkan keharmonisan antar manusia. Ya, itu jawabannya. Udah. Ya, baik. Ya. Itu jawaban dari kelompok 2, Hana, berkaitan dengan tujuan daripada norma kesusilaan ya. Agar orang tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu norma kesusilaan ya. Betul ya, bagus ya. Dila. Sudah, Hana? Kita lanjut sekarang. Itu kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 siapa? Saya, Pak. Siapa? Oh iya, Saprina. Silakan Saprina, kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tentang norma kesopanan. Gambar nomor 3 menjelaskan tentang norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam bermasyarakat. Norma kesopanan ini tercipta karena adanya hubungan yang terjadi antar sesama manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang kemudian disepakati. Norma kesopanan bersifat kedaerahan yang mana norma tersebut hanya diberlakukan dan disepakati oleh daerah tertentu. Contoh dari norma kesopanan adalah menghormati orang tua, mendengarkan penjelasan guru ketika pelajaran sedang berlangsung. Karena kalau
kita tidak menghormati orang tua atau guru, maka akan mendapatkan sanksi, bisa berupa hukuman, mendidik, atau teguran. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya bagus ya untuk siapa tadi Sabrina ya. Bagus ya. Luar biasa lah. Ngebut kayak kereta. Ayo nggak apa-apa bagus ya. Kelompok 3 tadi ya Sabrina menjelaskan tentang norma kesopanan ya. Ini norma yang memang ada di dalam masyarakat kita ya. Baik, kelompok 4 mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 3. Saya Pak ada pertanyaan. Kelompok 4 siapa? Siapa? Oh, Nazma, Fauzia. Baik, Nazma silakan apa pertanyaannya Nazma? Apa sanksi bagi pelanggar norma kesopanan? Apa sanksi bagi pelanggar norma kesopanan? Ya, baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Ada yang lain pertanyaannya? Udah itu aja. Baik, dijawab dulu ya ini. Dijawab dulu oleh kelompok 3 ya. Siapa yang jawab? Saya, Pak. Salasa. Sudah Salasa? Jadi norma sanksi dari norma kesopanan tadi apa? Diasingkan ya. Ditegur ya, diberikan peringatan. Nah, ya tadi ya jawabannya itu ya. Atau mau dibantu dengan yang lain? Kelompok 3? Sudah cukup? Kelompok 3 sudah cukup? Cukup, Pak. Ya, baik. Cukup. Terima kasih ya Salasa Jahra. Sekarang kita lanjut. Itu ya kelompok 4. Tadi pertanyaannya sudah dijawab. Jadi sanksi daripada norma kesopanan itu tadi ya. Ada teguran. Tadi ya dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke kelompok 4. Kelompok 4 silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa? Ya, Pak. Siapa? Zaidah, Pak. Jahida. Ya, silakan Jahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Zaidah, Sofia, Afifah, Najmah, dan Dinda. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar nomor 4 menjuru kepada norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat pemerintah. Sanksi norma tersebut bersifat tegas, nyata, dan memaksa, sehingga yang melanggar norma hukum ini akan mendapatkan sanksi hukuman yang berbentuk hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda, dan sebagainya. Contoh norma hukum adalah melakukan kewajiban membayar pajak tepat waktu, tidak mengganggu ketertiban umum, patuh terhadap peraturan lalu lintas, dan masih banyak lagi. Sekian hasil diskusi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bagus ya Jahidah yang disampaikan dari kelompok 4. Terima kasih. Sekarang kita ke kelompok 1, silakan. Yang mau bertanya kepada kelompok 4 tentang hasil diskusinya yang sudah dipresentasikan tadi. Baik, kelompok 1, silakan. Mungkin akan bertanya. Ya, siapa? Asna ya. Baik, Asna, mungkin ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan hasil diskusi kelompok 4. Bismillah, saya hasil dari kelompok 4 ingin bertanya untuk kelompok 1, ingin bertanya kelompok 4. Apa tujuan dari norma hukum? Apa tujuan dari norma hukum? Itu. Ya, baik, kelompok 4. Ada pertanyaan dari kelompok 3, itu tadi apa tujuan daripada norma hukum? Silakan kelompok 4, siapa yang jawab? Ya, Pak. Siapa? Ya, Dinda. Ayo silakan Dinda.
Ya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan. Ini saya perwakilan kelompok 4 ingin menjawab tujuan dibuatnya norma hukum. Norma hukum adalah untuk mempertegas norma-norma lainnya dengan lain norma hukum ditunjukkan untuk membuat perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh norma lainnya. Seperti norma agama, kebiasaan, dan kesopanan. Iya baik ya. Jadi adanya norma hukum itu ya jawabannya, tujuan norma hukum adalah untuk mempertegas norma-norma yang lainnya. Jawaban dari kelompok 4 ya. Pertanyaan dari kelompok 1, jawabannya bagus ya. Cukup ya kelompok 4? Kelompok 4, kelompok 1 ya. Apa ada pertanyaan lain? Cukup, Pak. Baik, enggak ada ya. Ada pertanyaan lain? Selain dari kelompok 1, 2, 3, 4 untuk pertanyaan lain lah. Yang tadi kan pertanyaan antar kelompok. Ada yang ingin ditanyakan ke Bapak berkaitan dengan materi hari ini? Ya? Ada? Tidak ya? Jadi hari ini baik kita sudah bahas tentang norma ya. Betul tadi yang disampaikan ini. Ya, gambar 1 itu adalah tentang norma agama ya. Norma agama ini norma yang memang merupakan wahyu Allah ya, wahyu Allah. Apa contoh norma agama? Ya banyak ya. Kita sholat itu adalah aturan agama ya. Kewajiban bahkan bagi setiap muslim menjalankan sholat 5 waktu karena sholat ini adalah agama ya. Pondasinya agama, pondasinya kehidupan masyarakat ya. Pondasi kita, pondasi itu dasar ya kita dalam kehidupan beragama bahkan bermasyarakat juga adalah sholat ya. Jadi kalau kita memperbaiki sholat kita menegakkan sholat bahkan kemudian memperbaiki sholat kita ya, insya Allah amal-amalan yang lain juga baik ya. Jadi kalau kita sudah menaati aturan agama ini terutama sholat, Allah norma-norma yang lain bisa ikut baik ya. Betul, ini norma agama. Yang gambar 2 ini adalah norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini adalah norma ya yang berkaitan dengan bisikan kalbu ya. Berkaitan dengan hati nurani, berkaitan dengan baik dan buruk yang ada di dalam kita. Karena manusia itu sebenarnya tahu fitrahnya mana baik, mana buruk. Ya. Sanksinya ya. Kalau norma agama tadi sanksinya ya ada yang bisa dirasakan langsung, ada yang tidak ya. Sama seperti pahala ya, pahala ya itu reward dari Allah itu untuk orang yang menaati norma agama itu kan nanti ya. Rewardnya nanti, tidak langsung di dunia. Sama juga hukumannya juga nanti ya. Walaupun mungkin ada yang sudah dihukum ya di dunia juga. Kalau umat-umat terdahulu itu ada yang bahkan ya kalau kita baca di Al-Qur'an itu ada yang langsung ya. Langsung kontan hukumannya di dunia sudah dihukum ya. Cerita Fir'aun itu hukumannya di dunia langsung ya. Apalagi nanti di akhirat ya. Kalau sekarang mungkin tidak ada, tapi kita juga harus mewaspadai ya. Kalau ada bencana alam terjadi mungkin itu juga bagian daripada hukuman ya dari Allah ya. Jadi kita harus banyak-banyak memang memperbaiki diri ya. Itu kalau norma yang kedua kesusilaan ini ya rasa malu kalau kita tidak ya jujur itu kan norma kesusilaan ya. Berkata jujur ya. Itu kalau kita tidak jujur itu kalau ketahuan nanti punya rasa malu. Pasti malu kita ya. Malu di dalam tidak akan sih dipenjara karena tidak jujur gitu ya. Tapi kita ya makanya penting kejujuran itu ya. Jadi jangan berbohong karena kalau sudah berbohong biasanya kalau kita sudah berbohong ya satu kali nah, akan ada bohong-bohong selanjutnya ya. Itu yang kedua. Ini yang ketiga adalah gambar tentang norma kesopanan ya. Nah, makanya orang belajar itu memang yang pertama harus diajarin apa? Adab dulu ya. Makanya anak-anak kelas 1 SD, anak-anak TK jangan banyak berhitung sebenarnya belajar ya.
kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu jangan banyak berhitung. Nggak usah belajar bahasa Inggris sebenarnya. Tapi apa diajarin? Nah, diajari tata krama, diajari sopan santun. Nah, makanya sopan santun ini adalah apa? Pendidikan pertama yang harus didapatkan oleh setiap anak di rumah. Kenapa? Karena ini akan dibawa ke lingkungan masyarakat, ya, akan dia bawa ke lingkungan baru. Ya, kalau di sekolah, kalau di rumah sudah dibiasakan tidak sopan, tidak santun, ini akan dibawa ke luar, ya. Itu gambar 3, gambar 4 ini tentang norma hukum, ya, tentang norma hukum. Baik, dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Silakan. Ada yang bisa menyampaikan? Kita sudah diskusi, ya. Kelompok 1, kelompok 2 sudah presentasi, ya. Kelompok 1 norma sekarang ini. Pembelajaran hari ini kira-kira apa? Silakan, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan yang bisa diambil? Saya, Pak. Silakan. Siapa? Naufa. Ya, baik, silakan Naufa. Apa? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ada 4 macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dan pada setiap norma memiliki sanksi-sanksinya sendiri. Norma merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi penuntun dan pedoman tingkah laku manusia. Iya, baik. Ada yang lain? Ya, itu tadi yang disampaikan oleh Naufa. Yang lain mungkin? Bagus ya Naufa ya kesimpulannya. Jadi ya, norma-norma yang pertama tadi ada norma bahwa di dalam masyarakat itu ada 4 norma. Ya, yang lain mungkin ada? Ya, silakan. Pertama ada norma itu adalah aturan, ya. Kesimpulan adalah makna daripada norma itu sendiri, ya. Norma adalah aturan atau kaidah yang dijadikan pedoman masyarakat untuk bertingkah laku, ya. Kemudian ada 4 macam norma di dalam kehidupan masyarakat. Ini ada norma agama, kemudian norma kesusilaan, kemudian ada norma kesopanan dan norma hukum, ya. Kemudian ketiga, ya, dan keempat, ini setiap pelanggaran norma itu tentu ada sanksinya, ya. Jadi pasti ada sanksi bagi pelanggaran terhadap norma. Kemudian yang keempat, di dalam kehidupan bermasyarakat, norma ini memiliki arti yang sangat penting. Kenapa? Karena norma ini menjadi penuntun bagi masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib dan selaras di dalam kehidupan sehari-hari. Karena harapan setiap manusia kehidupan ini adalah berjalan dengan aman, dengan tertib, dengan selaras, ya, sehingga antara satu dengan yang lainnya bisa saling membantu, ya. Baik, sebelum Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ada pertanyaan mungkin dari anak-anakku sekalian, silakan. Ada pertanyaan terakhir? Ayo. Yo, yang tanya. Ya, baik. Kita tidak malu-malu ya. Enggak apa-apa ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa dipahami ya, berkaitan dengan pembelajaran norma ya. Jadi norma itu adalah aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat karena mengikat masyarakat ya. Kemudian dalam norma, sebelum Bapak tutup pembelajaran untuk hari ini, Bapak senantiasa menyampaikan kepada kalian semua ya, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Tidak bosan-bosan Bapak mengingatkan karena sekarang kita masih dalam kondisi pandemi, dan mudah-mudahan dengan kita taat terhadap protokol kesehatan ini juga sama, mentaati protokol kesehatan adalah bagian daripada norma hukum, termasuk juga norma kesusilaan dan norma agama ya. Jadi mentaati protokol kesehatan yang sekarang ini dianjurkan oleh pemerintah adalah bagian sama dengan kita taat terhadap agama kita ya, supaya pandemi ini segera berakhir. Dan Bapak harapkan senantiasa semangat untuk belajar ya, karena
ya, belajar memang butuh semangat supaya apa yang kita inginkan, kita harapkan bisa tercapai. Baik, sebelum diakhiri silakan berdoa dulu di akhir pembelajaran ini. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya sebelum berdoa. Ya, terima kasih untuk Kak Jija yang sudah memimpin doa penutup. Ya, Bapak juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pembelajaran hari ini. Ya, sekali lagi tetap semangat. Apalagi sekarang kita juga ada di momen kemerdekaan. Mudah-mudahan semangat yang telah dimunculkan oleh para pejuang kita terdahulu di dalam mencapai kemerdekaan bisa senantiasa kita tiru, ya, supaya kita juga bersemangat, khususnya kita sebagai pelajar bersemangat di dalam menuntut ilmu. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.